Oke, tahan dulu. Oke, duduk. Bisa disambung sama housekeeping. Iya. Aduh, sakit banget Tuhan. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya. Nanti kita didengar orang di samping nggak sih? Nanti kita di... Terserah, pendengarku sakit. Kita hari ini mau cerita soal kita kemarin di Amerika, perjalanan kita. Nah, karena gabut banget selama karantina, ini karantina hari kelima. Terus kita gabut banget, bener-bener ya dikurung ya, dikurung. Terus nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah di sini karena kita emang mengikuti peraturan. Jadi kita mau ngisi waktu untuk bagi-bagi keseruan kita kemarin di Amerika, ya kan? Gimana? Cerita dong, Me. Apa sih yang Meme paling suka tuh di mana? Di Los Angeles, Yes. San Francisco, sama New York. Loh ya, kenapa suka itu? Pertama tuh di Los Angeles ya, karena dari awal tuh emang udah pengen banget untuk ke sana dan pengen explore gitu ya, walau kita belum explore semuanya. Ya, soalnya di sana kemarin hujan ya. Ya bener, cuacanya waktu kita datang Lagi tuh jelek banget. Tapi puji Tuhannya tuh pas waktu kita udah mau akhir-akhir gitu liburannya, cuacanya jadi bagus. Terus kita dapat snowing juga. Iya, dapat snow. Di mana dapat snow? Kan Mimi dapet. Oh, di yang di New York kan? Iya. Enggak, yang di LA. Maksudnya itu cuma snowing ya, snowing tuh kayak hujan salju. hujan gitu. salju. Kalau Mimi dapetnya snow doang. Iya Kayak sih. emang snownya doang tapi Enggak dapat hujan karena aku nggak kurang kerjaan gitu, keluar malam-malam jam 3 malam gara-gara mau hujan salju. Nggak sekurang kerjaan itu sih. Ya nggak apa-apa. Ya beda ya guys, anak-anak muda sama emak-emak gitu beda ya. Kalau emak-emak tuh udah kalau liat kasur gitu ya, mau hujan badai kah, mau hujan salju, ya udah tidur aja. Tapi nggak jujur penting. aku nggak tahu kalau Nggak emang penting pas subuh masalah. tuh bakal snowing gitu. Ya dikabarin ke Emi, Nih bukannya snowing ya di sana. Terus kebetulan nggak bisa tidur dong. Masih Oh jet iya lag. bener, iya jet lag. Kalau Mimi tuh nggak penting gitu-gitu lah, yang penting kalau suami bilang sayang yuk kita belanja, nah itu langsung bangkit. Kalau itu langsung semangat 45. Kalau yang namanya snowing lah, hujan salju lah, aduh nggak terlalu penting. Kayak kita kan liburan ke Amerika gitu. Iya sih, Terus nggak kalau nggak apa-apa. ketemu snowing kan kayak Ya beda sih ya, beda ini sih. Maksud aku tuh kalau snowing itu Belanja. nggak, gimana ya, nggak penting gitu loh. Maksudnya yang paling penting ya udah dapat salju, udah foto-foto, udah ketemu salju kayak di lagi di luar negeri gitu ceritanya. Udah, itu foto-fotonya estetik, pakai baju couple, udah beres. Tapi sih seru sih ya, seru banget dan makanannya enak ya, Me. Dan Meme tuh di sana banyak ketemu cowok-cowok ganteng, sempet sering dimarahin papanya. Ganteng, ganteng, ganteng. Jangan lihat gantengnya mulu, kata papanya Kakak gitu. tuh baperan, gak bisa diajak bercanda. Enggak, papa itu kayak pengen sekolah dulu gitu. Ada kabar baik loh, doain ya. Semoga, ini rencana sih, masih rencana kita. Semoga nanti kita ada rencana juga nih, planning ke depannya nanti insya Allah Meme bakalan kuliah di sana. Yeay. Semoga bisa, semoga cepat dimudahkan semuanya ya, Me. Jadi nanti Mimi bisa jalan-jalan deh, setahun bisa 3-4 kali. Oh gitu? Iya. Oh gitu. Nyokolain aku cuma buat jalan-jalan. Lu mau gak dikunjungin? Dasar anak durhaka. Mau sih. Ya udah, gitu. Cerita dong, kemarin kita gimana ya di sana? Happy ya? Happy banget. Apa sih yang bikin kita betah di sana kalau Mimi ya? Mimi tuh betahnya karena semua mau cari apa-apa gampang ya, Babs. Mau Apalagi di cari, New York ya? iya, mau cari makanan, kalian mau makanan apapun lengkap loh. Misalnya mau makanan kayak papa kan, kayak suami kan dia sukanya tuh kayak makanan-makanan Asia gitu ya, kayak nasi, harus ada nasi. Indonesia banget gak sih? Chinese food. Chinese food, Thailand food, terus udah gitu kayak pokoknya semuanya makanannya gampang banget. Pokoknya semua makanannya enak, terus pokoknya enak dan mahal. Liburan ke Amerika itu paling mahal.
mahal banget. Tapi worth it banget dengan suasana yang kita dapat, pengalaman yang kita dapat, itu semua worth it banget. Nah, kita cerita ya dari awal ya. Oke, kita dari awal berangkat tanggal 27 Desember. Terus kita naik pesawat SQ ya, Mei. Naik pesawat SQ. Kita naik pesawat itu sekitar 17 jam. 17 jam kita transit di Singapura dulu. Kita enak nih penerbangannya. Transitnya lama sih waktu. Iya, transitnya di 6 jam. Singapura 6 jam. lama kan, kita 6 jam. nunggu. Tapi enaknya tuh karena kita bisa mandi juga. Iya, jadi kan kita ambilnya bisnis kelas ya, gitu. Bawa anak-anak kan biar supaya nyaman kan. Pokoknya semua Mimi kerja, papa kerja itu buat anak-anak happy, anak-anaknya bisa nyaman, nggak kayak kita dulu ya kan. Bersyukurlah. Nah, oke, kita itu kemarin sampai Singapura, kita 1,5 jam, kita naik pesawat SQ, terus kita transit di Singapura 6 jam. Habis itu kita lanjut nih dari Singapura langsung ke LA, Los Angeles. Itu sekitar 16 jam setengah, hampir 17 jam ya. Itu langsung aja penerbangannya. Aduh, enak banget, nyaman. Bisnis kan bisa tidur ya, jadi bener-bener nggak berasa nih gitu, nggak berasa banget. Kalau ditanya capek atau enggak, kalau misalnya kita Enggak naik sih. bisnis kelas tuh Nggak nyaman capek banget sih bener. Kita bisa tiduran. Bener, kayak bener-bener nyaman banget. Ya, kalau mau makan apa aja kita minta. Enak banget pokoknya. Kita kemarin transitnya di Singapura, lounge SQ business class, nyaman banget, bener-bener nyaman, super comfort, dan bener-bener aduh kayak beneran nggak berasa gitu loh. Kita kemarin transit selama 6 jam. Sebenarnya kemarin sebelum kita transit papa sempat marah-marah kan, kenapa sih pilih transit tuh yang lama-lama begini ya gitu. Dia tuh paling sebel kalau nunggu tuh, paling sebel. Tapi lama-lama nyaman juga. nyaman. Karena makannya enak, buburnya wah. Aduh, bubur makanannya enak paling ya. banyak, ada bubur, siomay lah, bihun, semua yang Terus ada drama. Belum keceritain udah ketawa kan. Papa kan nggak bisa kayak belum English terlalu ya, bisa lancar bahasa Inggris kan. English. Dia lupa, oh ya kan gue nggak bisa ngomong gitu gitu. sampai kan jauh tuh ngambil makanan. Iya. Kan gede banget lounge-nya. Dia Terus, bawa HP kan. bawa HP sendiri nih, sosokan mau ngambil makanan. Terus Terus di WA-nya Meme Meme sama lagi. Mimi juga, Me bahasa Inggris. apa apa. Terus pas dia balik lagi kan, Papa tadi bilang pao. Kan pao kalau di Medan apa? Bodoh. Kalau iya bener. Kan kayaknya bilang pau. Jadi tadi papa bilang pau. Agak rada kasar gitu kan cara ngomongnya. itu kami bener-bener ketawa banget sih bener, sumpah. Tapi 6 jam kita nunggu nggak berasa ya, Mimi bisa mandi. Kita dari sini tuh kan siang jam 11 nyampe di SQ di Singapura itu kan jam 2 kalau nggak salah ya, jam setengah 2 gitu kan perbedaan waktu. Nah, kita nunggunya itu sampai malam. Kita tuh berangkat dari jam 2 nunggu sampai jam 9 kita baru boarding untuk ke LA-nya. Nah, selama itu kan malam kan mau tidur dong. Nah, anak-anak pada mandi ya, Mei. Iya. Fasilitasnya lengkap banget, bisa mandi, nanti disiapin anduk ya, Mei. Terus pas habis mandi tuh langsung pakai piyama. Pakai piyama langsung tidur ya. Iya. Langsung naik pesawat langsung tidur. Disiapin anduk, pokoknya disiapin sabun-sabun, sampo, semua lengkap banget sampai hand body lotion, conditioner semuanya lengkap di kamar mandi itu. Nyaman banget. Bener-bener nyaman banget. Terus kita nyampe pesawat, udah pesawatnya bener-bener enak banget. Mimi sih udah beberapa kali sih naik. Nah, di pesawat itu apa aja ya, Meh, fasilitasnya? Oh iya, dapat ini mah dibawa lagi sama dia. Iya dong. Kenang-kenang. Ditanyain kan, nih ini boleh dibawa kan? Boleh. Udah. Oh iya, banyak banget nih. Tapi ini nggak semua. Nah, ini tuh ada kayak toiletries gitu. Toiletries ini kayak ada sampai dikasih kayak yang namanya lip balm gitu loh, lip balm. Ya, karena kan Terus kita lama ya. sampai ada parfum. Parfum guys Enggak, nih. itu mist buat muka. Oh, Biasa. facial mist. Biar supaya mukanya lembab. Terus hand lotion loh, ada hand lotion. Terus ada hand sanitizer. Terus kita dikasih sandal, terus dikasih kaos kaki, dikasih masker, dikasih buat tidur gitu loh. Kita udah ada review loh. Selimut sama bantal. Iya benar. Kita udah ada review di video sebelumnya. Kalau misalnya kalian mau lebih detail, nanti kita bakalan insert juga kok di sini. Misalnya lebih detail nanti kita bakal kasih lihat. Pokoknya semua bener-bener nyaman banget. Pramugarinya juga ramah. Ramah-ramah ya, ramah-ramah banget, ramah-ramah. Dan makanannya enak-enak dan banyak beragam. Kita bisa boleh milih apa aja. Terus main course kan kita bisa pesan lebih dari satu. Kalau misalnya kita nggak suka, boleh loh. Danilo aja waktu kemarin pulang dia 3 kali ganti tuh nggak sih?
sombong banget tuh anak, nggak enak katanya ganti, nggak enak lagi, Dede nggak selera katanya ganti lagi. Akhirnya dia makannya tuh apa? Noodle, Indomie kuah gitu, kayak mie instan kuah, baru dia suka ini Mimi katanya gitu. Jadi semua makanannya enak, dan enaknya nggak tahu ya pesawat lain bisa nggak ya. Nah, SQ itu bisa request makanan, bisa request menu beberapa hari sebelum pergi. Kayak Danilo kan, aku request ya, Mimi request makanan yang nggak pedes, kayak kids meal gitu. Ada kayak apa sih, kayak permen-permenan, terus ada kayak sereal-sereal, ada main course-nya, pokoknya lengkap, ada susu, ada ini, ada agar-agar, pokoknya lengkap deh. Bener-bener anak itu kalau dikasih itu happy banget, dan bener-bener SQ. Ini kita nggak di endorse loh, ya kan? Tapi emang senyaman itu. Iya, emang kita berani. emang worth it sih ya, dengan harganya dan dengan fasilitas yang kita dapat, worth it banget. Kenapa? Karena memang tempat duduknya tuh luas banget, banget luas. Itu dibandingkan pesawat lain, SQ yang paling luas, bener-bener bisa 2 orang tidur gitu. Dan memang lorongnya kecil sih itu, dan dia lorongnya kecil, tempat duduknya yang luas, bener-bener kayak rumah, gimana sih, bisa tidur gitu, kita bisa selonjoran kaki sampai seluruh-seluruhnya. Memang bener-bener enak banget sih. Terus enaknya di situ tuh, kalau di pesawat lain ya, biasanya tuh film-filmnya yang udah lama-lama gitu, tapi dia tuh Upgrade ya, update banget. Kayak yang udah dilewatin dari bioskop gitu tuh, dia biasanya ada di Oh, berarti udah langsung Soalnya update. itu yang Mimi nonton semuanya tuh, itu yang baru keluaran 2021, tahun itu juga keluar. Oh, udah ada. Mimi selama naik pesawat pulang pergi tidak pernah nonton sama sekali, karena emang nggak berasa gitu. Udah kayak tidur 10 jam, bangun, main handphone, WA. Nah, wifi-nya, wifi-nya di pesawat enak banget. Jadi bisa wifi. Mimi live lagi Instagram. Habisnya tuh nggak tahu mau ngapain lagi kan. Sekalian sombong gitu kan, bisa live di pesawat ya kan. Nah, bisa live sama Danilo berdua. Habis itu udah selama pulang pergi Mimi nggak pakai fasilitas apa sih kayak di movie gitu, nggak. Karena emang tidur, bangun, makan, tidur lagi, bangun, makan, tidur lagi. Udah foto, posting, Instagram, TikTok. Habis itu ada kerjaan juga kan, ngurus kerjaan dari atas. Mungkin nanti kalau misalnya lebih lama lagi mungkin pakai. Oke, lanjut kita ke liburan. Oke, hari pertama kita nyampe udah malam di LA. Yang bisa kita dapat dari LA itu kotanya bener-bener enak ya. Udara juga enak, nggak terlalu dingin. Emang dibandingkan semua negara, LA sama Vegas, Vegas udah dingin. LA yang memang bener-bener kayak dinginnya tuh kayak dingin Bandung gitu ya. Dingin Bandung, walaupun hujan, dinginnya masih kayak 8, 10 gitu. Emang bener-bener nyaman. Kita waktu ke LA, mana namanya Disneyland ya. Kita kemarin nginep di mana ya, Dek? Lupa ini. Sheraton. Iya, Sheraton deh kan. Enggak, Sheraton, kita nginep di Sheraton di LA. Terus hotelnya juga enak. Buat nyantai, buat kayak anak-anak kuliahan, anak-anak muda, LA itu paling enak deh nongkrong gitu ya. Kayak bener-bener kotanya tuh kayak gaul-gaul gitu, bener-bener enak itu waktu banget. terus kita jalan-jalan ke selain Disney ke Wall of Fame. Iya bener, itu juga nggak sempet gimana-gimana soalnya hujan ya. Tapi tempatnya di Wall of Fame tuh nggak kalah bagus sama di New York apa? Times Times Square. Square ya, nggak kalah bagus. Tapi beda konsep sih. Kalau di Times Square itu semua tuh jualan banget gitu loh. Emang semua tuh brand-brand yang jualan. Gimana sih? Kalau di LA itu dia lebih kayak bisa jalan, bisa foto-foto di bawah tempat gitu. orang bisnis film gitu ya. Lebih kayak klasik gitu nggak sih gitu. Kalau di New York itu lebih kayak modern banget gitu loh. Modern yang kota modern gitu. Sampai kita pernah ke New York itu, kita pernah ke The Edge. Itu semua tuh kayak dunia gaib, bukan dunia gaib sih, kok dunia gaib sih. Kayak Edge dunia yang mana? iya, Yang lantai atas di New York. oh iya. Kayak dunia masa depan gitu loh, kayak Iya. semua all about robot-robot gitu. Kayak Karena gitu. kita mau naik ke lantai 100 kan bakal lama tuh dalam liftnya. Nah, terus tuh di semua sekeliling kita tuh layarnya tuh kayak 3D gitu. Iya. Terus kayak 3D. kita Wah, hidup ini di masa masa depan. depan. Semua tuh kayak serba canggih, serba ini kayak robot. Gimana sih film kayak kita nonton film-film action yang ada masa depan gitu, nanti gimana. Oke, kita lanjut. Kemarin makan di Los Angeles. bukan New York. Nggak, Los Angeles kita makan berapa ya? Kalau di Los Angeles kita masih standar sih, makan itu masih
berapa deh? 200 lebih sampai 300. Iya 300, 250. Pokoknya makanan yang sederhana banget kita itu minimal 250. Itu juga kita makan tuh kayak masih kenyang, terus makannya kayak irit-irit gitu. Maksudnya kayak masih pesen nggak terlalu banyak, ya itu aja udah bayar $250 ya deh. Itu setara dengan 4 juta rupiah loh, 4 juta lebih. Itu masih makanan, itu masih makanan yang standar nggak sih gitu? Masih kayak kita belum pesen banyak ya deh. Yang paling banyak, aduh pokoknya semua serba mahal sih di sana. Terus taxnya juga mahal guys. Semua pokoknya kita dikenakan tax. Dan kalau di Amerika itu wajib tips. Tips tuh penting banget karena memang orang-orang di sana itu kayak bergantung sama tips gitu. Mungkin karena gaji mereka kecil, jadi kita tuh wajib diinikan tips gitu. Pokoknya semua makanan di Amerika itu memang mahal ya deh. Mahal sih, tapi enak sih, tapi enak, worth it sih. Kita nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu sakit hati karena emang enak. Kalau tadi udah mahal terus nggak enak, kita kan kayak aduh gimana, nggak bisa ketelan ya di sini. Karena kan kayak sekali makan tuh kalau misalkan di Indo udah kayak bisa belanja sebulan nggak sih? Sekali makan di sana tuh bisa kayak buat belanja sebulan, beneran, bener-bener ini. Terus kita pernah ada ketemu boba ya, boba di Las Vegas kalau nggak salah deh. Las Vegas iya. Enggak, bukan. Itu sebelum jalan ke Las Vegas dong. Iya, resto. Iya, kita mau ke Las Vegas pertengahan kan. Dan itu nggak diminum. Udah pesen banyak nggak diminum. Kenapa? Karena NANI? Papa marah karena takut kita sakit, ya kan? Emang bener sih, feeling bapak tuh bener ya. Habis itu kita sakit beneran. Kita emang sakit batuk, sakit flu gitu. Bener-bener sakit. Dan nyesel banget ya. Nyesel nggak sih nggak dicobain, nggak diminum. Terus kata keadaan enak lagi, tapi besok jadi sakit. Jadi kayak ya udah. Kita pernah makan Korea itu, padahal makan Korea barbecue doang biasa gitu nggak sih? Pokoknya kayak kalian tau lah kayak restoran Korea di sini yang kayak barbecue gitu. Padahal tempatnya itu bukan tempat mewah, bukan tempat mewah, tempatnya standar aja kayak. Oh ya, kalau di sana itu ya restoran tuh nggak ada yang kayak terlalu bagus-bagus gitu, nggak. Restoran tuh kayak kecil-kecil ya deh, ada yang kecil kayak di bawah gitu, kayak di bawah basement gitu, tapi kecil tapi ramenya luar biasa dan itu enak dan itu memang iya semuanya nggak ada yang murah. Nah itu kita pernah makan Korea $800. Ini Korea Iya, itu $800 itu setara dengan 13 juta. Sekali makan loh 13 juta beneran. Tapi sih karena euforianya lagi liburan sih nggak terlalu, ya udahlah gitu. Maksudnya kan nyenangin anak-anak juga gitu. Udah gitu. Tapi jujur enak Itu enak. Tapi enak. Tapi enak sih beneran. Padahal kita cuma 5-6 orang loh, tapi bener-bener kayak mahal, memang bener-bener mahal dan ditambahin dengan tips lagi gitu. Terus kita mobil aja ya, kita sewa mobil itu 1 hari itu sekitar $1.000 sekian gitu, $1.000 per itu sekitar dengan kayak 16 juta 1 hari loh. 1 hari loh, kalikan aja berapa ya? Ya udahlah ya guys, namanya juga liburan sekali-sekali bawa anak-anak. Kayak kita, aku tuh merasa gini loh, kita udah selama 2 tahun ini kan nggak bisa kemana-mana juga ya. Kemarin juga kita covid, terakhir juga kita liburan ke Eropa ya deh, liburan ke Eropa 2 tahun lalu. Dan selama ini kan kita emang bener-bener kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Dan alhamdulillah ya ada rezeki sedikit lah gitu, ada rezeki sedikit kita bisa liburan ngajak anak-anak. Ya udah, emang kita ada saving uang kalau misalnya buat liburan gitu, emang ada, makanya kita kemarin ya udah gitu. Tapi emang bener-bener super duper emang harus nyiapin budget yang lumayan kalau mau ke sana. Memang bener-bener jujur merasa kayak wah gila. Awalnya tuh waktu dikasih belanja gitu, oh penasaran nih totalnya Mimi berapa ya yang dibeliin Mimi sama Papa gitu. Oh ini sekian gini. Ini kalau di Indo berapa ya? Berapa puluh juta? NANI? Beban banget gila. Belum lagi harga tiket-tiketnya gitu. Apalagi kan bisnis gitu kan. Yang ekonomi kelas aja udah mahal ya, apalagi bisnis. Ih sakit banget. Aduh kalau dihabisin nanti ria lagi jatuhnya. Pokoknya intinya ya segitulah gitu intinya tuh. Pokoknya kalau memang mau kayak have fun ya, memang kayak ini memang harus benar-benar kerja keras, terus memang harus benar-benar nyiapin budget yang lumayan gitu, benar-benar lumayan karena biaya banget. hidup di sana tinggi. Benar-benar banyak Alphard mah lebih ya deh, lebih Ke sana tuh kan sampai aku ngerasa bersalah. Aku abis ini pusing tahu nggak, kartu kredit gue ini kartu kredit gue sebagian tuh pakai kartu kredit,
hotel kan nggak bisa pakai debit, ada pakai kartu kredit. Nah itu belum lagi dihitung-hitung. Oh my god, aduh, pokoknya udahlah, gak usah dipikirin itu, yang penting udah terjadi. Abis ini kita kerja lebih keras lagi ya kan. Soalnya kita bukan orang kaya dari lahir guys. Kita tuh harus kerja gitu. Kalau orang kaya dari lahir mah enak. Jadi duit 7 turunan gak habis ya kan. Kalau kita kan emang kerja siang malam, maksudnya kerja turun ke daerah kerja ya kan. Jadi emang benar-benar harus ini. Aduh, pokoknya kemarin dibilang satu Alphard, aduh pokoknya lebih banget. Soalnya kita 3 minggu tiket aja udah berapa gitu maksudnya ya dek. Terus belum lagi hotel di sana mahal, cukup mahal. Dan hotelnya kalau di New York kecil-kecil banget, bener-bener sempit, kayak yang padahal itu hotel bintang 5 loh. Hotel bintang 5 tuh kayak yang sekotak gitu doang, sekotak. Jadi kita emang bener kayak harus ambil yang suite gitu kalau memang mau lebih gede gitu loh. Yang deluxe suite aja tuh aduh bener-bener mungkin di sana mahal kali ya, kayak tanah gitu mahal. Jadi orang yang bangun hotel bener-bener kayak irit-irit banget gitu, sakit hati sih sebenarnya, mahal. Dan entah ke pengaruh COVID apa gimana, fasilitasnya tuh nggak lengkap. Dan jangan ya, oke. Ini aku kasih tips ya, kalau misalnya kalian mau niatnya nih kemarin waktu mau ke sana kita mau irit-irit kan, oh ya udah kita bawa makanan gitu ya dek, kita bawa satu koper makanan isinya tuh banyak, ada bakso aci, super mie instan, semua lengkap satu koper. Indomie, cabe semua lengkap, ada daging ikan segala macam. Nah niatnya tuh kayak pengen, oh udah nanti kita misalnya kata orang sih mahal ya, udah nanti kita kalau misalnya sekali-kali kita makannya gini gitu ya. Padahal nih kita habisin itu makanan habis. Nah kita makan di luar juga, kenapa? Nggak tahu kenapa, karena dingin kali ya. Sampai aku kayaknya naik 10 kilo deh guys. Perut aku tuh kayak ngembang gitu loh, kayak karet. Beneran sumpah. Aku di sana bisa makan, Mimi bisa makan sepiring itu bisa dua piring loh. Tapi pengaruh nggak sih kayak cuaca dingin? Iya cuaca dingin, iya beneran. Tapi bener. Iya bener. Kita tuh kayak mikir udahlah kita makan di sini aja mungkin sebelum pergi ya, biar kita nanti di luar tuh kita nggak usah makan dulu, nggak usah makan lagi. Tapi enggak, makanan di koper habis, kita makan juga di luar tetap tidak mengurangi budget. Tapi kalau Mimi pribadi ya, kalau senengnya lu ke luar negeri tuh pengen cobain makan makanannya aja. Badannya gini-gini. Iya sih, dia nggak gendut-gendut sih masalahnya. Ada pokoknya bener-bener harus ekstra banget, bener. Kita belanja, oh ya kalau misalnya mau belanja branded jangan harap di sana ya. Kalau misalnya mending Eropa. Iya, Eropa itu paling bener. Ini aja kemarin kalau branded banget ya, kayak yang terkenal gitu cuma beli satu sih. Tapi yang brand Amerika emang murah sih. Kayak Kate Spade ya, Coach Amerika, Coach, terus habis itu Michael Kors itu memang agak sedikit murah, cuma tetap aja tax. Intinya akhirnya akan sama aja. Tapi memang dibandingkan Indonesia emang lebih murah di sana gitu. Pokoknya kalau misalnya di sana, kalau misalnya kalian yang mau, mungkin kita terlalu over budget karena kita pergi sendiri. Jadi semua suka-suka kita. Kita pengen makan itu semua suka-suka kita ya deh. Pengen makan tiba-tiba Jepang, tiba-tiba Korea, tiba-tiba ini. Itu memang agak sedikit lebih mahal. Cuman kalau kalian nanti iya, kapan aja bisa. Tapi kalau misalnya kalian nanti kalau misalnya yang ikut travel mungkin enak juga gitu. Cuma memang kan semuanya sudah diatur, jadi kita harus ngikutin travel gitu. Bisa juga sih, tapi memang harus dibandingkan dibandingkan Eropa guys sama Amerika, emang lebih banyak mengeluarkan cost, memang mengeluarkan budget di Amerika dibanding Eropa. Eropa sih masih standar lah gitu. Budaya di sana ya. Ya budaya di sana tuh, mereka kalau yang dari Memi suka ya, mereka tuh ramah. Bukan Ya, berarti orang di sini nggak ramah ya, tapi tuh kayak gimana ya? Kayak contohnya nih ya, waktu Memi mau ke bawah, ke lobby, dari lift nih turun kan, mampir nih ke lantai yang lainnya buat jemput orang juga kan naik lift. Mereka kayak, hello, good morning gitu. Ya, Padahal kan nggak kenal Iya. Memi kan, kayak strangers lah, ketemu gitu kita nggak tahu Ya terus mereka nanya how are you gitu ya. Kamu udah siap belum sama hari ini gitu. Iya. Kamu cuaca hari ini dingin banget ya, minus berapa nih gitu. Mereka tuh gitu ramah-ramah gitu. Terus pas udah nyampe di lobby, oke, bye bye guys, have a good one, have a good day gitu. Kita mau cerita soal kita kemarin naik heli di Helikopter Arizona. Aduh seru banget. dingin banget. Seru, dingin, dan bener-bener mengacu adrenalin banget. Kita bener-bener
kalau misalnya kita naik helikopter di atas kayak rumah-rumah genteng gini kan agak sedikit ya biasa ya gitu. Tapi itu benar-benar kayak lembah batu, gunung batu yang benar-benar ada lorong-lorong. Kita benar-benar di, aduh, bener-bener takut gak sih? Kayak serunya tapi takut, tapi gimana ya? Kita dimasukin ke tengah-tengah lorong, Terus itu pilotnya juga kayak sengaja mau kayak nabrak sengaja gitu. mau nabrakin itu Orang gunung ngeprank. batu. Dia Terus aku langsung naik pikir, gitu. aduh, ini orang nggak tahu nih, gue masih banyak ini Kerjaan. cicilan. Gak bercanda. Aduh, pokoknya ketawa aja lo. Enggak, pokoknya itu benar-benar seru banget, seru. Kita kemarin naik heli ini tuh lupa deh aku berapa. Pokoknya mahal. Nggak tahu, lupa. Aku nih ya guys, aku nih Mimi nih gini kayak mikir kan. Awalnya nih ya, itu semua di luar ekspektasi banget gitu loh. Maksudnya mikir tuh kemarin tuh nggak akan sampai segininya gitu. Ketika ditotalin tuh, aku lihat semua kan aku pulang nih ya. Ternyata tuh fantastis. Terus kebiasaan Mimi nih ya, abis kayak belanja yang mahal banget biasanya kan, kalau Mimi pribadi nih ya, duh mahal banget nih, bakal gue ingat nih sampai tahun-tahun ke depan. Ini enggak. Kayak tadi ini aja kan, helikopter itu kan mahal, lupa dia berapa. Nggak tahu Mimi berapa gitu. Kayak ya udah sekali dia keluarin uang ya udah. Lupa. Gitu. Orang lain kan kayak inget kan, wah ini pencapaian terbesar aku nih gitu. Enggak, maksudnya tuh gini loh, nggak tahu ya kenapa ya. Ya gitu deh, pokoknya ya udahlah, nggak usah diinget-inget, ngapain sih diinget-inget gitu. Bukan bikin sakit hati, ya udah, maksudnya itu nggak perlu diingat. Yang penting tuh anak-anak happy, kita semua seneng. Mereka bilang apa, sugar mommy. Sugar mommy. Enggak, yang penting anak-anak senang. Yang penting kita dan jangan lupa, ini paling penting banget. Suami selalu ngajarin gini. Kita udah happy, kita udah semua itu, kita harus ini mengerjakan kewajiban kita. Kayak kita jangan lupa berbagi, itu yang paling penting. Karena kayak jomplang gitu loh, ketika kita senang-senang terus kita tuh kayak nggak berbagi gitu, itu paling penting banget. Jadi waktu di sana pun kita juga gitu juga ya, walaupun di sana kita tetap melakukan Jumat Berkah. Pokoknya kalau udah belanja nih misalnya, atau ngapain ngeluarin uang ya gitu, sayang kita cari ini yuk, kita kasih siapa, tolong orang gitu. Pokoknya harus selalu seimbang sih gitu sih. Oh iya, sewa limo. Itu sebenarnya sewa limo itu cuman buat ngerasain doang di sana. City tournya di New York seperti apa. Terus limonya tuh kayak apa. Kadang-kadang limo itu kan banyak ya, banyak macem. Ada yang black, ada yang tipe-tipe yang kamu juga hafal ya limo. Karena aku belum punya limo sih. Mudah-mudahan abis ini bisa punya limo. Wow. Tapi kemarin kita kan ngobrol sama suami. Kayak gini, sayang, kayak kita lucu nih sayang kalau kita punya limo. Habis itu, tapi kita mikir kayaknya garasi mobil kita belum cukup. Ya kan deh, panjang banget. Terus ada mobil-mobil lain gitu loh. Itu akan lebih mengacu Mimi dan Papa agar lebih bekerja, agar bisa bikin rumah lebih besar. Nah, gitu. Biar kayak lapangan bola, ada satu lapangan bola ya kan, bisa kayak airport aja udah. Iya, airport. Amin. Bisa semua khusus mobil. Amin ya, mudah-mudahan. Kan semua kita punya mimpi ya, karena semua berawal dari mimpi. Iya benar, kita harus punya mimpi. Terus kita anggap mimpi itu jangan terlalu jauh, kita anggap mimpi itu di depan mata kita. Jadi kita untuk mencapai itu, kita tuh gampang ya. Jangan melihat sesuatu terlalu jauh. Kayak kita dulu ya, dulu banget ya, waktu 8 tahun atau berapa tahun lalu lah, 8 tahun lalu, aku ngeliat Amerika tuh terlalu jauh. Kayak yang, wah, orang-orang yang ke Amerika tuh keren banget ya, sampai yang kayak kita tuh kayak minder gitu loh, kayak ya ampun gitu, mereka keren banget deh, sampai mereka tuh kayak tajir banget, mereka keren banget gitu. Kita tuh terlalu jauh gitu. Tapi setelah kita sekarang ngejalanin, aku sekarang ngejalanin, semua tuh biasa aja. Iya, biasa aja, benar. Biasa aja. Jadi kalian yang punya mimpi di luar sana, ngelihat misalnya apapun, jangan minder dengan diri kalian. Kalian gali, kalian kerja keras, fokus, insya Allah berdoa. Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita berdoa pasti, kalau itu yang terbaik buat kita, pasti Allah kasih gitu. Jadi semua itu jangan kayak nganggap mimpi itu terlalu jauh di ujung sana. Jangan. Kita anggap mimpi itu, kita punya mimpi di depan mata kita nih. Jadi apapun kita bisa cepet gapai gitu sih. Kalian tahu nggak tangan aku gara-gara TikTokan nih sampai berdarah-darah nih? Oh no. Gara-gara TikTokan nih sampai kayak gini tuh. TikTokan sampai suami bilang, udahlah, kamu tuh boleh mentingin TikTokan daripada tangan kamu. Katanya tangan Mimi udah mau putus. Karena dingin banget, parah. Wajib harus pakai sarung tangan. Dingin banget loh.
Di New York ya, itu -8, itu padahal nggak snow loh. Aku ke Eropa kemarin, terus aku tanya teman-teman juga kan, postingan-postingan teman di Turki, di mana-mana snow ya, itu masih -3, -4. Di New York itu -10. Tapi nggak snow, tapi dinginnya parah dan angin. Bener-bener tangan, ini udah double moisturizer loh, udah kasih almond oil, udah semua, tapi tetap aja tuh nggak nampung beneran. Tapi menurut Meme yang paling dingin tuh di Liberty tau, angin itu. Iya bener, Liberty. Sebenarnya tuh kalau masih kayak minus-minus gitu sebenarnya nggak dingin sih. Yang bikin dingin tuh apa? Angin. Anginnya nosok banget dan langsung bikin, kalian tahu nggak sih kayak daun terus di hair dryer sama hair dryer yang bener-bener panas banget kayak gitu, kayak plastik udah di hair dryer pakai ini langsung gitu, kayak ngeremuk, kayak kerupuk gitulah ibarat kulit kita. Memang bener-bener super langsung kayak nenek-nenek gitu, kayak keriput. Sempat juga tuh kemarin kita sempat pasang billboard di Times Square. Alhamdulillah tuh pada senang juga ya. Terus udah gitu tanggapan orang-orang di sana juga pada happy. Terus kayak mereka banyak yang kepo gitu ya, banyak yang kayak pengen tahu produknya, terus kita kasih coba, terus banyak yang review bagus. Pokoknya semua respon masyarakat di sana tuh happy banget. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena debut tuh memang bagus ya, emang bagus banget. Jadi bener-bener responnya luar biasa. Kita kasih sampel-sampel ke orang-orang di sana, terus iya, terus udah gitu kita kasih sampel juga buat kita kan rencananya mau masuk pasar di sana, bakal ngurus BPOM sana, dan semua tuh ketika kita cobain, terus kita kasih tahu semua, mereka lihat detail ingredientsnya, manfaatnya, terus dari teksturnya semua ketika dipakai, review pertama kali, pokoknya semuanya tuh doain aja semoga debut 2022 tancap gas. Amin ya Allah. Pokoknya apa ya, banyak banget mimpi di debut, dan ini juga semuanya tuh karena doa-doa dari reseller, dari agen, dari distributor, karena banyak banget ya orang yang sekarang menggantungkan hidupnya di debut. Dari yang nggak punya pekerjaan, ibu rumah tangga, ibu berdaster, sekarang banyak banget kesaksian orang sekarang tuh punya penghasilan tuh puluhan juta, bahkan ratusan juta, bahkan tuh jadi kayak mendongkrak ekonomi mereka, membantu ekonomi mereka. Makanya debut itu langsung alhamdulillah baru 4 bulan langsung melejit banget, langsung dikenal. Itu karena doa-doa dari semua orang-orang di bawah, reseller, distributor, agen, semuanya. Kita mau cerita soal belanja oleh-oleh ya. Sampai nggak inget tahu aku. Gini, ini juga lupa. Iya, sakingnya tuh kan banyak ya orang tuh ya, maksudnya gitu. Jadi aku tuh kayak ngambil tas-tas gitu, udah ambilin dulu, nanti tinggal ini buat siapa nanti deh, cerita nanti gitu. Sampai si Mimi bilang, Mimi ini buat siapa nih, banyak banget. Udah ambil aja dulu lah, pusing deh gue. Waktu di coach tuh banyak banget, gila. Iya, terus sampai yang ini buat siapa? Enggak tahu. Iya, aku tuh mikir gini, aduh takutnya kita gini ya. Aku tipe orang yang kadang-kadang tuh nggak mau ribet soal apapun, sama kayak suami bener-bener sama nih sifatnya berdua. Aku tuh bukan tipikal orang yang kayak nanti si ini kasih ini gitu, kayak mikirin gitu, enggak. Padahal tuh aku paling nggak suka tuh kayak orang nitipin barang, nanti tolong beliin ini ya gitu, misalnya apa gitu, paling aduh takutnya kita janji terus tiba-tiba nggak bisa, apalagi punya anak. Kadang-kadang suami tuh rewel baru sebentar doang ke depan video foto udah ayo cepat gitu. Di Disneyland iya, di Disneyland kita udah bayar mahal-mahal dong, satu orang 4 juta lebih. Kita nggak main apa-apa, cuman dateng, duduk, beli hoti, pulang. Sakit hati gak sih? Nah itu yang bikin aku tuh kadang-kadang ya udah menyesuaikan suami kan. Jadi waktu pada saat ada di outlet itu emang ada waktu ya untuk kita beli, ya udah aku beli aja sekalian gitu, nanti mikirin di sini, mikirin ya udah gitu. Jadi pas pada saat aku kayak beli vitamin kayak ada di outlet, udah lagi ada waktu nih, udah langsung beli gitu, nanti urusan nanti deh gitu. Nah kita kemarin belanja cukup banyak ya, banyak sih, cuman banyaknya itu kadang-kadang kayak ada kayak baju-baju apa sih, kayak oleh-oleh, bukan branded gitu sih, kayak baju-baju kayak jaket-jaket gitu, lucu-lucu. Kalau mau di total kita berapa kali ke outlet? 3 ya? 3. Outlet mana? Di luar kan ada juga. Itu satu buat Buri, satu buat Buri doang, sama yang terakhir 2 kali cuma ke outlet. Yang terakhir kan kita nggak banyak belanja, geseknya nggak bisa.
Itu kan 2 kali tuh tuh. Ya 2 kali, Woodbury sama itu. Iya, satunya tuh sama Pak Luis, ingat gak sih? Yang kita foto itu loh, yang terus kita bikin jalan-jalan gitu. Oh itu kita nggak belanja, itu cuma papa doang, cuma beli celana. Tapi kan ketutup ke atas. Iya. Tiga. Nah kita 3 kali ke outlet. Pertama kita di LA itu kita pikir kita kan baru datang gitu kan, kayak mikirin. Aku gini tuh tipikal orang yang aduh nanti aja deh di hari terakhir, karena mikirin 2 kali naik domestik pesawat. Mikirin udahlah nanti di New York aja, udah terakhir, udah tinggal naik SQ. Karena kita agak ribet, kenapa? Karena koper kita nih bener-bener super gede. Nah nih lihat nih di belakang kita nih. Dan itu kalau domestik itu minimal harus cuma 23 kilo. Nah bayangin nggak lo? Sementara koper kita ini 30 kiloan. Nah itu gimana? Jadi mikirnya tuh aduh kalau belanja nanti taruh di mana lagi gitu kan. Dan over bagasi di sana tuh cukup ribet kalau nggak ada kopernya. Jadi aku pikir ah udahlah nggak usah belanja, nanti aja pada saat di New York udah pulang baru. Karena kalau SQ pulangnya itu 33 kilo, jadi aman. Mau kalian segede-gede apapun, gembung-gembung sampai mau beranak kopernya oke gitu loh. Lucunya tuh ngeliatin pas packing Sampai yang sampai yang diinjek, sampai yang Dia injekin dia gitu. Tapi alhamdulillah sih ya semua masuk ya Bi. Gitu. Udah, apalagi guys? Oke, kita bakalan review apa namanya oleh-olehnya nanti ya. Kita bakalan part 2 kita. Nggak usah review oleh-oleh, nanti kalau misalnya ada review, nanti kalau ada yang nggak kebagian cuma 1 atau 2 nanti jadi sakit hati. Mendingan kayaknya nggak usah guys di review, nanti jadi apa ya? Jadi nggak enak. Ngerti nggak sih? orang-orang Karena banyak banget kemarin aja nih. nanti dibanding-bandingin. Iya dibanding-bandingin. Itu yang tas itu. Iya, maksudnya buat dia, aku kok nggak dikasih itu nggak enak. Tapi yang penting, yang pasti lumayan lah. Cuman memang kan banyak titipan juga. Maksudnya nggak banyak titipan, banyak orang gitu loh. Kayak aku tuh mikirin, oh, udah kasih ini. Kadang-kadang kita sampai lupa ya orang yang terdekat banget. Kita nggak terpikiran gitu. Tapi ya udahlah, yang penting semuanya dapet. Mau ada nggak ada, maksudnya gini. Mau besar nggak besar, yang namanya oleh-oleh itu kan nggak harus banyak ya, yang penting kan ada. Itu kan kayak oleh-oleh itu kan buah tangan gitu loh. Jangan berpikir tuh kayak wah kok cuma ini sih dikasih, mikirin bawanya itu luar biasa banget ke Indonesia gitu. Aku tuh sampai mikir gini loh, kan aku pernah ada janji apalah kasih orang di sana kan banyak tuh. Saya pernah mikir, aduh sayang kayaknya aku beli di Indonesia aja deh. Maksudnya lebih bagus tuh aku ngeluarin uang di Indonesia, ngerti gak sih? Dan lu bawanya itu nggak repot gitu loh, naik pesawat kopernya dan tinggal bawa pulang gitu. Masalah harga agak lebih mahal, it's okay, tapi kayak lebih ini gitu, lebih comfort tuh belanja di sini. Emang belanja di luar tuh mikirnya belum lagi di bandara, aduh mikirnya tuh bea cukai kan, maksudnya kayak aduh bakalan ribet segala macem. Ya udah mendingan udahlah beli di negara sendiri aja gitu. Makanya nanti kalau misalnya ada yang tiba-tiba ada yang kelupaan, sampai yang belum dibeliin oleh-oleh, udah nanti aku beli di sini aja. Sama aja sih sebenarnya, sama aja seperti di sana. Udah bisa dibawa ke sini gitu sih. Oke, pokoknya semua kesan-kesan di Amerika yang paling berkesan banget kalau Mimi sih waktu pas kita sakit. Kita benar-benar kayak bikin liburan sempat keganggu sih. Mimi tuh sakit dari San Francisco, Washington DC sampai ke New York udah sembuh. Jadi ada sekitar seminggu waktu Mimi agak sedikit berantakan karena Mimi untungnya kita pergi sendiri, nggak pakai travel. Jadi suka-suka kita. Jadi Mimi tuh 2 hari ya dek, sampai Mimi beliin Mimi makan kan. Sampai Mimi 2 hari nggak keluar hotel sama sekali, bener-bener kayak di kamar. Mimi sampai Mimi nggak keluar kamar, bener-bener kayak orang mungkin mikir lu udah di sini lu nggak keluar sayang banget, tapi gimana ya, demam, mamanya sakit. Alhamdulillah semuanya bisa kembali ke sini dengan selamat. Mimi apa yang paling berkesan? Selain ini, selain itu kan di awalnya kan shock banget gitu, dikatain hah kok bisa yang ini positif gitu. Ya dia sendiri lagi awalnya makan apaan, shock gitu kan, diliatin orang kayak, terus tatapan mereka kayak gitu, kayak takut gitu sama aku kenapa masa sih, terus terus tuh ngerasa kayak bersalah. Iya kok kayak aku yang paling salah banget di sini. Terakhir setelah besok PCR lagi ternyata udah negatif, udah sembuh. Cepet banget sih sembuhnya, alhamdulillah. Terus selain sakit itu ya,
Ketemu cowok. Tapi yang paling berkesan itu sih. Itu cinta monyet. Enggak, bukan cinta monyet juga. Emang detik. tujuannya kan Mimi pernah bilang kan sebelum ke Amerika tuh, wah aku bakal cari strangers nih di sana buat diajakin TikTok bareng, kenang-kenangan kan. Gak nemu. Maunya tuh dia, tapi pas dicari-cari lagi udah hilang. Ya udahlah. Dia tuh Eye kayak contact 3 detik. dia tuh kayak aku ngerti sih pada saat di umur dia tuh rasa seperti itu tuh Update surut ke Mimi tau. Iya, Udah 3 hari ke depan setelah Iya. kejadian itu kan, nih aku kepikiran dia terus deh. Ya Tuhan. sampai Mimi ya Tuhan Lagi di WC ya, ini percakapan wanita gitu. jangan curcol sama papa, Iya nggak bisa. pasti nggak bisa. Pak, gantung Cemburu itu. pokoknya nggak bisa cerita begitu, nggak bisa. Gagal banget. Soalnya kan gimana nggak berkesan, dia kan udah kayak tipe mewah banget. Ketenangannya tinggi, dia lebih tinggi gitu. Enggak, 185. sebenarnya tuh anak-anak seperti ini tuh kayak ya masih masa-masa puber, ngerti gak sih? Jadi kalau kita tuh mungkin nasihatnya tuh kayak oh dia itu cuman kayak masa puber, kayak berteman-teman gitu, nggak yang kayak serius kayak mau gimana. Papanya tuh kayak selalu Papa kayak nganggap kayak nganggap selalu serius serius banget gitu. Tapi kan Kayak orang tua bakal tuh ketemu dia lagi aja kan enggak. Iya, tapi orang tua tuh kayak selalu ngejaga. Kan kadang-kadang ada orang tua yang protek banget, kayak bener-bener kayak gimana sih bapak ngejagain anak perempuannya seperti apa, kan yang bener-bener sama kayak papaku juga gitu, kayak bener-bener ngejagain barang berharga, ngerti gak sih, kayak diamond gitu loh. Jadi bener-bener apa-apa tuh dijaga gitu. Tapi itu kita kadang-kadang jadi nggak bisa bercandaan gitu. Soalnya kan anak perempuan tuh fragile. Jadi bener-bener Handle with care. jadi benar-benar kayak gitu dia tuh masih kayak yang puber, anak-anak remaja. Aku ngerasain, maksudnya pernah ngerasain seperti itu. Memang benar-benar kayak menggebu-gebu gitu loh, menggebu-gebu kayak yang bener banget gitu. Padahal sih kalau kita udah dewasa sekarang, kita ingat masa dulu, kok gue gitu ya, nanti dia bakalan kayak gitu. Iya. Karena pada saat gini tuh dia tuh kayak nggak bisa ngontrol perasaannya, dia kayak yang bener-bener kayak menggebu-gebu gitu. Aku juga dulu pernah ngalamin pas di usianya dia. Jadi kayak sekarang udah mikir, kok dulu gitu sih gitu. Jadi ya udah Tapi lewatin aja. ngerti nggak sih, karena kan ini lagi main ke negara orang kan, jadi kayak wah ini ganteng, ya udah gitu aja kan, nggak bakal seriusan juga kan. Ya cuman kayak selewatan gitu loh. Iya gitu aja. Tapi papa aja yang kayak nganggap serius gitu. Nggak bisa diajak bercanda. Babs, kita pokoknya mau bilang kalau ini liburan terbaik, liburan terjauh, dan liburan ternyaman. Benar-benar ternyaman karena untuk pertama kalinya kita liburan keluarga aja. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang lain. Ya udah, dramanya di antara keluarga aja, dan itu lebih nyaman gitu loh. Kadang-kadang kita kalau makan hati ke orang lain tuh kayak nyimpen gak sih? Maksudnya kayak keselnya tuh kayak misalnya nih, contoh ya, namanya traveling itu tuh kayak bener-bener hal kecilnya kadang-kadang jadi gede. Misalnya kita udah lapar, terus tiba-tiba ada orang lain tuh misalnya kayak kelenteng, nenek mau belanja ini, pilih ini, padahal dia bisa cepet. Kita kesel nggak sih? Kita udah lapar, harus nungguin dia yang harusnya bisa cepet. Kadang-kadang hal gitu jadi masalah. Tapi kalau keluarga tuh kayak bisa kita, dek cepet lah dek gitu, papa cepet dong gitu. Kita bisa kayak nyuruh gitu, kayak ayo dong cepet gitu kan, nggak ada sakit hati. Nah makanya enak, bener-bener kayak nyaman gitu kita ya dek. Karena nggak menentu juga kan planning kita. Ada pernah jam 9, keluar jam 2 gitu, males, mager banget, bener-bener. Aduh pokoknya aku berasa banget di sekarang tuh kayak, mungkin padahal umur aku baru 31 loh. Terus kayak kadang-kadang tuh udah nyaman kayak di kamar. Terus walaupun dingin tuh kayak aduh males deh gitu keluar gitu. Iya gara-gara dingin. Gara-gara dingin Tapi banget. kenyataannya emang orang-orang sana tuh kalau cuaca dingin pada hibernasi di dalam kamar. Beneran. Kata siapa? Pak Michael, Pak Louis gitu. Iya, iya. Mereka kalau dingin malas keluar. Tapi kalau summer, rame banget. Oke lah, Babs, kita udahin saja obrolan kita. Mungkin nanti kalau misalnya kalian ada yang mau lebih tanya detail-detail lain, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita bisa kayak buka podcast lagi, kita sharing lagi soal liburan kita kemarin. Tapi yang pasti kalian harus cobain, kalian harus ke sana. Kita doain ya, semoga kalian yang nonton ini bisa cobain di sana. Nanti bisa ada rezekinya, amin. Bisa ada langkah ke sana, biar bisa nyobain juga, bisa lihat negara Amerika seperti apa. Oke? Nanti kalau mau request konten bisa komen juga. Ya, bisa komen di bawah, nanti kita bakalan bikin. Oke? Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye. Thank you, Babs. Jangan lupa di like.